menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan hari ini. Nah, hari ini saya akan melakukan aksi nyata pada modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, sebelumnya mari kita melakukan penganjali Om Swastiastu. Nah, pada aksi nyata modul 1.4 ini saya akan membawakan tentang budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah kita. Nah, sebelum mulai, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri semuanya. Oke, sebelum mulai kegiatan, mari kita awali dengan doa bersama. Berdoa sesuai dengan agama dan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan duduk dari semuanya. Adapun tujuan kegiatan hari ini adalah CDP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Nah, adapun konsep inti dari budaya positif itu adalah satu, tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. Kelima, posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah restitusi segitiga. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai dengan materi tentang disiplin positif, alangkah lebih baiknya kalau kita menyaksikan video berikut ini. Stay awake looking at the beauty, telling myself I'm gonna love you stay the night. 'Cause so many times I was certain you was gonna walk out of my life. When it takes such a hold of me, girl, but I'm still trying to get my act right. What is the reason when you really couldn't think it made you want? I don't see what I do offer.
Bagaimana videonya? Bagaimana videonya Bapak Ibu? Gimana? Mengharukan. Nah, dari video yang kita tonton tadi, bagaimana tanggapan Bapak dan Ibu terhadap video tersebut? Oke, siapa yang mau memberikan tanggapan? Oke, silakan Ibu. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk menanggapi pertanyaan bagaimana tanggapan Bapak dan Ibu terhadap video tersebut. Yang pertama, sangat mengharukan. Bagaimana seorang anak, perjuangan seorang anak biar bisa sekolah, juga bisa merawat ibunya yang dalam keadaan mungkin tidak bisa berjalan karena naik kursi roda. Nah, di sini anak ini sering terlambat datang sekolah. Nah, bapak gurunya dalam video tersebut tanpa menanyakan terlebih dahulu, kenapa si anak ini bisa datang terlambat? Seharusnya kan dia menanyakan terlebih dahulu, kenapa kok anak bisa datang terlambat, apa alasannya? Dia hanya langsung anak datang, langsung memberikan hukuman, anak duduk di sana. Nah, setelah mungkin bapak gurunya baru tahu, baru dia di sana ada timbul penyesalan. Kenapa saya tidak memberikan atau memberikan kesempatan kepada siswa saya untuk menjelaskan kenapa hari ini dia bisa datang terlambat, apa alasannya? Ya, semua orang mungkin pernah merasakan, mungkin saat kita mau berangkat sekolah, mungkin terjadi hal sesuatu di jalan, dalam perjalanan kita kan tidak tahu. Ya, semestinya memberikanlah kesempatan pada siapapun untuk menjelaskan kenapa dia bisa datang terlambat, kenapa dia tidak bisa misalnya mengerjakan tugas, apa alasannya, sebelum kita memberikan hukuman atau sanksi. Memang disiplin, untuk memberikan kedisiplinan untuk siswa itu bagus ya, tapi zaman sekarang kita jangan memberikan misalnya hukuman itu yang menyiksa fisik atau menimbulkan kekerasan pada diri anak. Terima kasih. Terima kasih, baik Bu Nana. Nah, ada yang mau menambahkan lagi yang lain? Pak Tut? Oke, silakan Pak Nana. Ya, terima kasih atas waktunya. Tanggapan yang tadi ya, setelah kita paham ya, seorang guru itu harus bersifat sebenarnya ya, harus istilahnya jangan cepat emosi lah gitu. Karena kesan pertama tadi belum tahu apa-apa, anaknya sudah dikasih hukuman. Ya, kesan pertama. Ya, setelah yang kedua tadi pada video yang tadi, ya guru itu mungkin merasa bersalah sedikit gitu. Dan makanya pas waktu anaknya datang yang kedua, bukan dikasih peringatan lagi, malah dikasih reward yang baik. Ya, dikasih hadiah penggaris. Itu menunjukkan bahwa guru itu merasa penyesalan dalam hatinya, kita sudah salah menempatkan anak itu. Dikira anak itu memang malas, tapi kenyataannya begitulah. Ya, ikut ya keadaannya, menyedihkan sekali. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Tut. Menyedihkan sekali. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, pernahkah kita melakukan hal tersebut? Pernahkah kita melakukan? Tidak. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, namanya manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Menurut saya, kalau saya sebagai guru pasti pernah melakukan hal tersebut. Apalagi jika yang melakukan kesalahan itu murid yang benar-benar sudah sering melakukan kesalahan. Nah, pasti ketika dia melakukan kesalahan berikutnya, contohnya dia terlambat datang ke sekolah, pasti ada rasa kesal oleh guru itu. Nah, pada saat itu mungkin rasa kesal dia itu sudah memuncak, jadi ya pasti dia akan marahi murid yang terlambat tersebut. Ya, itu Pak. Terima kasih Pak Wisma. Ya, nah, ini adalah terkait dengan budaya positif dan kegiatan yang kita lakukan setiap hari di sekolah, dan sangat berhubungan dengan profesi kita sebagai guru. Kita bersikap pada murid.
Nah, selanjutnya. Nah, disiplin positif. Pertama kali ketika kita mendengarkan kata disiplin, pasti yang kita pikirkan adalah sebuah aturan. Betul tidak? Aturan, tata tertib, pasti ada hukuman. Nah, seperti yang tadi dibilang oleh Pak Guru Karisma dan teman-teman, karena dilakukan berulang-ulang kali, kita sebagai guru, sebagai manusia yang punya suatu kesabaran yang terbatas, pastilah kita melakukan atau memberikan semacam hukuman pada murid kita. Nah, tujuan dari hukuman itu adalah agar memperbaiki lakunya ya menjadi lebih baik, itu tujuan kita. Namun ternyata apa yang kita persepsikan selama ini bahwa dengan memberikan suatu hukuman akan memberikan kebaikan buat dia, tetapi ada hal lain yang kita lupakan sebagai pendidik dalam memberikan sanksi atau hukuman kepada murid kita. Nah, seperti saya bilang itu, disiplin itu pasti berhubungan dengan tata tertib, teratur, hukuman, harus patuh. Bila semua itu dipatuhi, kita pasti senang sekali. Apalagi muridnya mau diam di kelas. Hebat, sangat senang. Ketika saya membaca modul ini, ada dalam modul ini, di sanalah diri saya sebagai guru sangat besar kesalahan saya yang saya lakukan pada anak didik saya. Maka dari itu, Bapak dan Ibu, teman-teman semua yang bisa hadir pada kesempatan ini, berbahagialah. Saya bisa men-sharing hal-hal yang saya dapatkan tentang budaya positif dalam CBT ini. Nah, disiplin itu dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Betul atau tidak? Betul ya. Nah, sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Ya, itu pernyataan dari KHD. Nah, selama ini seperti yang tadi saya bilang, disiplin itu adalah aturan. Ternyata setelah saya belajar tentang disiplin positif, makna kata disiplin yang saya dulu cerna itu sebagai aturan, ternyata di sini memiliki arti yang berbeda. Disiplin itu adalah belajar. Ya, disiplin juga berarti murid. Nah, belajar itu dalam artian belajar yang bagaimana? Nah, belajar yang dimaksud oleh KHD itu adalah belajar mendisiplinkan diri agar tumbuh disiplin positif. Disiplin diri yang dapat membuat seorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, suatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Itulah namanya disiplin diri atau disiplin positif. Jadi disiplin itu dimulai dari dirinya, bukan suatu aturan yang harus diikuti, sehingga kesadaran diri untuk apa saya melakukan ini tidak ada timbul kayak begitu. Seperti yang ada bilang, disiplin itu adalah disiplin yang kuat yang tumbuh dalam dirinya, sehingga tumbuh motivasi internal. Untuk apa saya melakukan ini? Ya, bagaimana bisa dipahami?
Nah, selanjutnya di dalam disiplin diri itu ada nilai-nilai yang tertanam, yaitu nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Betul ya? Setiap individu mempunyai nilai itu untuk membuat dia menjadi ingin dicapainya. Nah, nilai yang dimaksud itu adalah nilai profil pelajar Pancasila. Kita semua sudah tahu nilai-nilai profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebijakan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, lalu selanjutnya motivasi. Pernahkah kita berpikir bahwa kita melakukan sesuatu itu atas dasar apa? Pernahkah kita berpikir kayak begitu? Apa yang kita mendasari kita melakukan sesuatu? Atau begini saja lebih simpelnya, apa yang mendasari kita datang pagi-pagi ke sekolah? Ada yang memberi tanggapan? Oke. Kenapa saya datang pagi-pagi ke sekolah? Ya. Yang pertama, kita datang pagi-pagi ke sekolah. Yang pertama itu ada tanggung jawab di sana. Tanggung jawab kita sebagai seorang guru, di mana di pagi hari itu kan kita sudah ditentukan untuk jam berapa kita harus sudah ada di sekolah. Selain itu juga kita ada tanggung jawab dengan siswa, di mana di pagi hari itu siswa butuh pengawasan dalam melaksanakan tugas piket, biar guru juga tahu kedisiplinan siswa, siapa siswa yang sering terlambat, siapa siswa yang tidak mengerjakan tugas piket yang sudah diberikan oleh guru. Di sana ada juga kita menanamkan tanggung jawab kepada anak. Dia terbiasa, dia diberikan tugas, melaksanakan tugas tersebut sampai tugas tersebut terselesaikan. Guru juga di sana mempunyai tanggung jawab yang besar. Ya. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih anak. Seperti yang Bunda bilang, bahwa motivasinya dia datang ke sekolah pagi-pagi adalah sebuah tanggung jawab. Betul ya? Sepakat? Ya. Ya. Nah, dalam buku Perspective School Discipline yang dikarang oleh Dian Egerson menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasinya. Bagi murid, dia datang ke sekolah pagi-pagi pasti ingin menghindari hukuman. Kalau saya datang terlambat ke sekolah, nanti saya dihukum sama guru saya. Atau murid dia mengerjakan tugas, motivasinya pasti untuk menghindari hukuman. Betul apa tidak? Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pernahkah Bapak dan Ibu melakukan ini? Pernahkah melakukan ini? Nah, kita pasti pernah. Saya lakukan ini, nanti kedepannya dia dapat inilah. Pasti kita pernah lakukan ya. Itu pasti kita punya tujuan, biar nanti saya mendapatkan ini, saya tolong dia. Nanti kalau saya di jalan dapat kecelakaan, ada yang menolong saya. Nah, begitu ya. Nah, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini 3 bentuk motivasi dari diri kita. Nah, selanjutnya restitusi. Ini adalah istilah baru yang saya dapatkan pada kegiatan CDP ini. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi
bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itulah restitusi. Nanti akan diterangkan lebih jelas lagi pada segitiga restitusi. Nah, kita memandang bahwa penghargaan dan hukuman itu akan bisa memperbaiki perilaku murid atau membuat murid jadi lebih baik. Nah, pada kenyataannya penghargaan dan hukuman itu hanya suatu cara untuk mengontrol perilaku seorang. Ya, cara mengontrol perilaku seorang yang mengajukan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Contoh, misalnya seperti video tadi, dia datang terlambat, gurunya langsung pak mengharusnya itu. Gurunya tidak tahu apa latar belakang dari siswa ini terlambat. Ketika kita memukul murid, dia akan duduk karena dia merasa bersalah. Tapi dalam dirinya itu akan tumbuh rasa yang bagaimana ya Pak ya? Kalau kita ngomong itu, itu rasa apa yang timbul dalam dirinya? Ada rasa dendam nggak di sana? Rasa kecewa ada, ya. Sakit hati. Nah, itu jadinya ya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Nah, ketika murid itu mau belajar, mau menyadari diri, itulah penghargaan yang sesungguhnya bagi dirinya. Kalau kita memberikan suatu penghargaan, misalnya, kalau kamu mau melakukan ini, nanti ibu guru akan kasih ini, atau anak-anak di rumah dah. Kamu diam di sini ya. Nanti kalau kamu mau diam, nanti bapak kasih ini. Nah, itu secara tidak langsung sudah membuat penghancuran buat dirinya. Karena apa? Ternyata sebuah penghargaan yang kita berikan itu memandang bahwa dia itu tidak mampu untuk melakukan itu. Begitu maksudnya penghargaan itu. Berarti penghargaan itu tidak baik untuk selamanya. Ada jangka pendek namanya. Nah, ya, penghargaan itu hanya bersifat jangka pendek, tidak bersifat lama ya. Nah, sekarang biar lebih paham lagi antara hukuman atau konsekuensi atau sanksi ya. Nah, sekarang saya akan mengajak teman-teman guru dan kepala sekolah untuk menjawab pertanyaan yang ada di depan. Nah, kemudian menempelkan pada kertas plano. Ya, sebentar saya jelaskan lagi. Teman-teman menjawab apakah pernyataan yang nomor 1 itu berupa hukuman atau konsekuensi, itu aja. Ya, sama 1 sampai 6 hukuman atau konsekuensi, itu aja. Kalau untuk yang kertas hijau, untuk soal yang bernomor ganjil 1, 3, 5 hijau. Ya, cukup nomor 1. Misalnya konsekuensi, itu saja konsekuensi, isi nama. Tulis namanya dulu ya, tulis namanya.
Kalau sudah langsung ditempel. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Konsekuensi atau sanksi. Ya, silakan tempelkan dulu di kertas pertanyaan nomor 1, isi namanya. Balik nangis. Kalau yang nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Nah, silakan. Ayo, yang belum? Ya. Sudah semua ya? Yang nomor 4 belum, siapa yang nomor 4? Bu Seni belum? Silakan Bu Seni. Oke, sudah semuanya ya? Nah, sekarang yang membacakan pertama kali saya dulu ya. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, Pak Karisma menjawabnya adalah sebuah hukuman. Bu Mega hukuman, Bu Dewi konsekuensi, Bu Chandra hukuman, Bu Mulyani hukuman, Pak Arjaya konsekuensi, Bu Aan konsekuensi, Bu Devi hukuman, Bu Seni hukuman, Bu Desa hukuman. Nah, mencatat 100 kali dalam kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Konsekuensi apa hukuman? Lebih kemana dia kena? Lebih kemana? Lebih ke hukuman ya. Hukuman ya. Sekarang yang nomor 2, saya kasih kesempatan Bu Wiwit yang baca. Silakan. Ke depan aja langsung baca. Nah. Yang nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Chandra menjawab 2 hukuman. Terus Mega juga hukuman. Karisma hukuman, Mulyani hukuman, Aan hukuman, Pak Dewi hukuman, Dewi hukuman, hukuman, Desa Seni juga hukuman. Oke, sepakat dua hukuman. Saya setuju ini adalah hukuman. Ya, terima kasih Bu Wiwi. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Silakan, Mega, silakan baca.
Terima kasih. Untuk yang nomor 3, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Untuk Bu Chandra menjawab konsekuensi, Pak Karisma menjawab konsekuensi, Bu Mega menjawab konsekuensi, Bu Aan menjawab konsekuensi, Bu Muli juga menjawab konsekuensi, Pak Arjaya. Pak Arjaya. Pak, tulisannya sangat bagus Pak. Pak Arjaya menjawab konsekuensi, Bu Dewi menjawab konsekuensi, Bu Devi juga menjawab konsekuensi, Bu Desa juga konsekuensi, dan Bu Seni juga konsekuensi. Terima kasih. Oke, silakan konsekuensi. Ayo Muli. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Pak Karisma menjawab hukuman, Bu Chandra menjawab hukuman, Bu Mega menjawab hukuman, Mbak An menjawab hukuman, Bu Mulyani menjawab hukuman, Bu Dewi menjawab hukuman, Pak Arjaya menjawab hukuman, Bu Desa menjawab hukuman, dan Bu Devi menjawab hukuman, dan yang terakhir Bu Seni menjawab hukuman. Kompak, itu jawabannya adalah hukuman. Yang kelima, Bu Desa, silakan. Yang keenam, kelima. kelima. Yang ini. Menggantikan kertas tugas teman-teman yang telah dicoret-coret. Untuk Pak Karisma menjawab konsekuensi, Bu Chandra menjawab konsekuensi, Bu Mega menjawab konsekuensi, Bu Aan menjawab konsekuensi, Bu Muli menjawab konsekuensi, Bu Dewi menjawab konsekuensi, Pak Jaya menjawab konsekuensi, Bu Desa menjawab konsekuensi, Bu Seni menjawab konsekuensi, dan Bu Guru Devi juga menjawab konsekuensi. Oke, silakan konsekuensi ya. Terima kasih Bu Desa. Yang terakhir, kasih kesempatan Pak Guru Karisma, silakan yang keenam. Nomor 6, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Di sini saya menjawab hukuman, Bu Mega menjawab hukuman, Bu Chandra menjawab hukuman, Bu Aan menjawab hukuman, Bu Mulyani menjawab hukuman, Bu Dewi menjawab hukuman, Pak Arjaya menjawab hukuman, Bu Desa menjawab hukuman, Bu Seni menjawab hukuman, Bu Devi juga menjawab hukuman. Oke, semuanya silakan menjawab hukuman. Terima kasih, ini adalah hukuman ya. Nah, kebetulan teman-teman guru semua, ternyata selama ini kita hanya melihat hukuman aja ya. Konsekuensi hampir mirip dengan hukuman juga, namun kita lebih banyak menerapkan ke hukuman. Nah, selanjutnya tentang keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas. Kenapa tidak harus peraturan? Ya, karena di dalam sebuah keyakinan itu adalah terkandung sebuah nilai-nilai yang tidak mengandung unsur sara, suku, adat, agama, dan lain-lainnya. Artinya keyakinan itu adalah bebas dari suku, ras, bahasa, adat, agama. Maka kita memakai suatu keyakinan karena keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Bagaimana menurut Bapak dan semuanya? Kalau dalam aturan kan terkadang masih tersurat kata-kata yang dalam bahasa ada agamanya, ada sukunya, kadang-kadang kita temukan ya. Maka sekarang kebanyakan memakai keyakinan kelas maupun keyakinan di sekolah yang sudah disepakati bersama. Adapun nilai-nilai kebajikan universal itu adalah keadilan,
kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, dan kesehatan. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Ini adalah sebuah aturan. Ya. Kembalikan barang pada tempatnya. Kalau kita mau merubah ini dengan keyakinan pada nilai-nilai kebajikan universal, kembalikan barang pada tempatnya itu termasuk yang mana ya? Apakah bertanggung jawab, disiplin, keselamatan, menghormati orang, atau yang mana? Ya, silakan yuk. Kenapa harus takut? Terima kasih. Untuk kembalikan barang ke tempatnya, menurut saya itu termasuk ke tanggung jawab. Bertanggung jawab, ya, betul sekali ya. Bertanggung jawab. Ini sangat Bu Mega. Yang kedua, siapa yang mau yang kedua? Dilarang mengganggu orang lain. Terkadang kita mendengar peraturan lah, dilarang mengganggu orang yang sedang melaksanakan ibadah. Itu juga aturan kan? Karena nggak benar kayak gitu. Nah, kalau kita mau menjadikan suatu keyakinan bersama dengan menggunakan nilai-nilai kebajikan, nilai kebaikan apa yang bisa muncul? Ayo. Poin jawabannya apa sih? Ya, itu. Ya, nilai kebajikan yang tadi disebutkan itu apa? Peduli, menghormati, menghargai, bertanggung jawab, begitu. Yang kedua, kalau dilarang mengganggu orang lain itu termasuk menghormati. Menghormati. Ya. Bagaimana teman-teman? Sepakat? Menghormati? Ya, menghormati ya. Selanjutnya yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kita punya juga aturan kayak begini kan. Kalau itu diubah menjadi suatu keyakinan bersama dengan nilai-nilai kebajikan, kira-kira nilai kebajikan yang mana yang cocoknya? Ayo, silakan. Ya, jawab saja. Disiplin ada, tanggung jawab ada. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai itu masuk ke disiplin. Disiplin. Ya, kedisiplinan tepat waktu seperti itu. Ya, bagaimana dengan yang lain teman-teman? Dan disiplin. Nah, hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai itu siapa yang menyepakati? Ya, itu adalah sebuah komitmen, kesepakatan ya. Nah, selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebaikan apa yang bisa ditanam? Lebih mana yang benar? Keamanan ya. Nah, selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Nah, disiplin, keamanan, tanggung jawab, apa kesehatan? Kesehatan ya, sepakat kesehatan. Selanjutnya bergantian atau menunggu giliran. Hah? Lebih menghormati. Sama halnya ketika murid-murid kita mencuci tangan di wastafel, ya silakan bergantian, jangan berdesakan. Ya, lebih ke menghormatinya. Selanjutnya dilarang merokok, kesehatan. Ya. Gunakan masker, kesehatan. Berjalan di kelas dan koridor, keselamatan. Oke, itu adalah suatu nilai keyakinan. Nah, nilai keyakinan itu juga disepakati oleh bersama kita semuanya. Misalnya, kalau saya kasih contoh, ketika kita bersepeda, mengendarai sepeda motor,
Ada nggak yang mengharuskan kita itu harus memakai helm? Ada nggak? Kalau kita nggak pakai helm, kalau di tempat-tempat ini juga tidak apa-apa kan? Tapi ketika kita bepergian itu, kita harus pakai helm itu. Kenapa? Karena ada aturan. Berarti kita sama aturan. Kalau kita jatuh dari sepeda motor, bagaimana? Apa yang terjadi pada diri kita? Cedera. Lebih ke aturan karena apa? Keselamatan. Nah, itu keselamatan. Ya. Nilai kebajikan yang terkandung dalam ketika kita memakai helm dalam berkendara, nilai kebajikan adalah keselamatan karena sana disiplin kena tapi lebih ke keselamatan kita. Ya, dalam pembentukan suatu keyakinan di sekolah atau di kelas bersama, pasti kita akan melakukan hal-hal seperti mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di kelas atau di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati dan jadikan kesepakatan. Betul kan enggak? Kalau misalnya kita mau buat aturan bersama, ya disepakati bersama, dijadikan suatu keyakinan, kita juga melibatkan murid-murid kita atau warga sekolah lainnya. Gimana? Betul atau tidak? Betul ya. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para muridnya atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, atau kalau di tempat lain kan semacam kotak saran diberikan. Nanti itu bisa dipakai sebagai masukan untuk perbaikan, gitu ya. Kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas dan disesuaikan dengan keadaan sekolah. Setelah terbentuk, baru kita tinjau bersama-sama daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Gimana, capek Pak Ibu? Capek? Ayo kita berdiri dulu semuanya. Ya, berdiri dulu semuanya biar nggak capek. Oke, pegang pundak temannya sekarang, silakan. Nah, baris dua aja. Sebelah sini, kan? Nah, silakan. Pegang pundak temannya, ya, saling pegangan ya. Sabar. Pegang pundak temannya, gerakkan tangannya, kasih sentuhan pada temannya. Belum, sabar dulu. Kemudian kepalkan tangannya, serta benar ya, gerak-gerakan. Asiknya. Ya. Sambil digoyang-goyang, ayo. Ayo digoyang-goyang. Sekarang balik hadap umur. Pegang pundak temannya lagi, ayo pegang. Nah, biar temannya merasakan ternyata saya enak sekali di rumah sama teman saya. Nah, kemudian kepalkan ya. Dewi kok nggak mau remas-remas pundaknya Desa itu gimana? Sekarang kepalkan tangannya. Nah, Dan sambil ngomong kamu jaga. ayo. Nah, oke, cukup sudah ya. Ya, silakan kembali. Enak kan dipijat sama temannya? Nah, enak kalau di press sekarang ya. Oke. Tadi
setelah kita yakin membuat suatu keyakinan, lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Nah, ini juga sudah semua tahu. Saya cuma mau menyampaikan sedikit saja. Ya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya. Yang pertama, kebutuhan bertahan untuk hidup atau survival. Nah, yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau pengakuan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Dari 5 dasar kebutuhan kita ini, adakah yang belum terpenuhi pada diri teman-teman semua? Ya baru 70% semua Anda kita. Baru 70%. Tidak 100. Kebutuhan apa yang patut belum terpenuhi? Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Semua orang sudah terpenuhi. Ya. Nah, kesehatan, kan semua sehat. Nah, jadi kebutuhan dasar. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ada yang belum terpenuhi ini? Siapa? Bandel baru 75%. Sudah 100% ya penuhi dia. Kasih sayang itu kan bisa banyak dapat dari saudara, dari keluarga, ya. Kalau dari istri 100% kasih sayang itu ya. Dari anak apalagi 100%. Ya. Nah, selanjutnya penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ada yang belum terpenuhi Bapak Ibu? Penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kemampuan, saya rasa pasti sudah semua terpenuhi di sini kan? Karena kita sebagai guru, kemampuan kita diakui oleh murid kita. Betul apa tidak? Betul itu kan. Tapi di luar kita nggak tahu ya, puas di sana kan. Nah. Kemudian kebebasan. Ini terkait pilihan. Sudahkah Bapak Ibu terbebas menentukan pilihan? Saya belum. Belum ya. Nah, kebutuhan akan kemandirian. Mandiri, ekonomi sudah. Memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, belum. Baru kan masih single biasa. Kan nanti udah punya istri, kendalikan istrinya. Ya, sama-sama mengendalikan kan. Ibarat orang naik kuda itu kan tidak hanya pengendaraan aja yang mengendalikan. Kalau pengendaraan aja yang mengendalikan, bisa terbalik. Yang mengendarai kudanya itu karena marah dia disusul. Nah ya, sama-sama megang kendali ya. Nah, selanjutnya kesenangan. Di antara teman-teman semua ini ada yang belum terpenuhi kebutuhan akan kesenangannya. Bu Dengah belum terpenuhi kesenangannya. Tapi Bu Dengah udah disenengin sama anak-anaknya. Nah, di sana terpenuhi dia ya. Nah, gimana? Ada yang mau menambahkan tentang kebutuhan dasar manusia ini? Nah, setelah ini akan melangkah ke yang lebih lagi, yang namanya hidup berkualitas. Seperti apa sih hidup berkualitas itu? Nah, itu dunia berkualitas ya. Nah, setelah 5 dasar
kebutuhan itu terpenuhi, maka akan ada dunia berkualitas. Dunia berkualitas itu adalah tempat khusus dalam pikiran kita, tempat kita menyimpan gambaran, mempresentasikan diri semua yang kita inginkan. Itu dunia berkualitas. Misalnya suatu saat saya akan memiliki sebuah mobil yang besar, itu kan berkualitas, kita berhayalan kan. Nah, kan berkualitas di kenyataan. Nah, sekarang ini kita menuju ke posisi kontrol restitusi. Ini berkaitan erat dengan kita sebagai pendidik. Ya, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, kita sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Sebagai manajer ya. Benar nggak? Pernah nggak merasakan seperti itu? Nah, yang saya tanya sekarang, dari kelima posisi kontrol restitusi ini, yang manakah yang pernah dijalankan? Yang dominan dulu, yang dominan, yang paling sering. Yang mana? Kalau Pak Dut, yang nomor berapa? Nomor 1 Pak Dut. Penghukum dia. Nah, dihukum dia. Yang Ibu gimana? Sebagai teman. Bu Mega sebagai apa? Pemantau. Sebagai pemantau. Teman. Sebagai teman. Pemantau. Pemantau. Sebagai teman. Sebagai teman. Teman. Sebagai teman. Bunga Sebagai teman. sebagai teman. Pak Bu Karisma sebagai apa? Sebagai teman. Ya. Nah, inilah 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ada sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Sebagai manajer. Nah, sebagai teman. Nah, Mani masuk lebih pagi nanti ketemu aja Pak Guru gini, nyampak aja Pak Guru. Nah, tidak ngomongnya ya. Ya, kalau sebagai manajer mengontrol semuanya ya. Ya, menemukan masalah, mencarikan solusi, bagaimana solusi yang diberikan, apakah menyenangkan, memberikan kesadaran atau mendukung ya. Nah, ini misalnya sebagai penghukum, guru berbuat kalau menghardik, ya kan, menunjuk, menyakiti, menyindir, itu posisi sebagai penghukum. Nah, sebagai pembuat rasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan secara mendalam. Itu identitas gagal ya, yang ini. Berceramah menunjukkan kekecewaan yang sudah negatif yakinnya. Kalau yang positif sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Pernah kan kita membuat alasan demi kebaikan murid juga. Nah, sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Nah, sebagai manajer, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya. Kenapa kamu datang terlambat? Di mana kamu tinggal? Nah, gitu kan. Besok datang lebih pagi lagi. Ini yang
sebenarnya yang paling menantang di sini ya. Di sini yang paling menantang kita sebagai guru dalam menemukan kasus atau permasalahan pada murid. Kita diharapkan mampu menggunakan penyelesaian dengan restitusi. Ya, tadi restitusi itu adalah suatu cara untuk menemukan kebaikan bersama. Ya. Nah, segitiga restitusi adalah sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, artinya melakukan perbaikan. Nah, adapun langkah-langkah yang pertama, segitiga restitusi itu adalah satu, menstabilkan identitas atau menstabilkan masalah. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, menanyakan keyakinan. Nah, contoh misalnya, contoh, ketika waktu kemarin saya menemukan kasus di kelas 1 ketika baru duduk di meja didatangi oleh murid saya. Dia menangis mengatakan uangnya hilang. Berapa hilangnya? 20.000. Nah, saya tanya ke teman-temannya, tidak ada yang mau mengambil. Nah, kemudian saya tanya ke dia, siapa yang kira-kira kamu curigai mengambil uang itu? Atau siapa yang dapat bermain di bangku kamu? Dia bilang si ini, si ini. Nah, ketika dibilang itu, saya panggil si A. Ternyata si A tidak mau mengakui bahwa itu adalah perbuatannya, tidak mau mengakui. Nah, disinilah kita perlu menerapkan suatu segitiga restitusi itu. Pertama, kita tidak langsung kamu yang melakukan itu, katakan jujur. Nah, begitu kan? Kalau itu kita ngomong, pasti dia akan mau mengatakan yang sebenarnya. Kita harus mulai dengan menstabilkan dulu permasalahan. Apa yang kamu lakukan tadi? Di mana kamu duduk? Dapat nggak kamu lihat uang? Nah, setelah dia mau jujur, lalu kita kasih dia suatu umpan dengan mengatakan bahwa hal yang dilakukan itu tidaklah salah, hal yang wajar. Tidaklah wajar membuat suatu kesalahan. Nah, setelah dia sadar, baru kita kasih tindakan apakah yang kamu lakukan itu sesuai dengan aturan di sekolah kita. Nah, tahap validasi keyakinan. Kalau setelah itu, setelah dia mengakui, barulah lakukan. Nah, setelah kamu tahu bahwa itulah tidak sesuai dengan keyakinan sekolah kita, apa yang akan kamu lakukan ke depannya biar tidak kamu mengulang begini lagi. Artinya ketika mendapat suatu masalah, kita biasanya akan langsung menjudge. Seperti film tadi, dia langsung memukul muridnya, plak, tanpa melihat apa yang mendasari dia. Setelah kita tahu latar belakangnya, kok begini dia menjawabnya begini, barulah kita sadar begini alasannya dia. Kedepannya dia tidak melakukan ini, apa yang perlu dilakukan lagi, ya. Nah, inilah kasus yang terjadi waktu kemarin. Ini baru kemarin sekali nih. Saat melakukan kegiatan ya, ini ternyata
terlihat si salah satu murid tampak rambutnya kurang rapi saya lihat. Nah, waktu itu saya tidak tegur secara langsung, saya ajak ke kantor ya. Oke, bagaimana kabarnya Budi? Baik Pak. Nah, Budi tahu kenapa Pak Guru mengambil untuk datang ke bawah ini? Ya tahu. Nah, Pak Guru memanggil Budi di sini ingin mencari solusinya. Ya. Nah, Pak Guru tahu setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan. Nah, itu adalah hal yang wajar. Apa? Nah, Pak Guru mengajak Budi ke sini. Pak Guru ingin berbagi bersama Budi, ingin mencari solusi bersama. Ya. Kenapa Budi mencukur rambutnya ini sekarang? Apa motivasi Budi? Nah, kita cari tahu alasan dia apa melakukan. Bagaimana kabarnya Budi? Rambutnya seperti itu ya. Ya itu cukup. Lalu tujuan saya hubungan sepak bola dan teman-teman mereka. Oh, Budi ingin meniru pemain idolanya. Nah, ya. Nah, kira-kira cukuran rambut Budi ini sesuai nggak dengan keyakinan sekolah kita? Ya sesuai. Tidak sesuai. Terus kalau menurut Budi itu keyakinan sekolah kita itu apa saja? Enggak Budi? Apa saja keyakinan sekolah kita Budi? Untuk jago berat kopi, 2 jago baca, 3 jago bersalah, 4 waktu yang sedang bekerja, 5 yang menjadi teman, 6 saling menjemput, dan menjalankan sesama manusia. Oke, bagus sekali. Jadi apa sekali jalanan sekolah kita? Nah, kalau kita tahu cukuran kita sesuai dengan keyakinan sekolah, apa yang akan dilakukan selanjutnya? Sedangkan untuk manusia dan siswa dan tim mohon mengerti. Terus Pak Guru sama apresiasi sekali usaha yang dilakukan untuk kedepannya lebih baik. Contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di sekolah Oke, sekarang kita waktunya untuk melakukan refleksi bersama. Silakan link yang dibagikan di grup ya. Di grup sudah dibagikan link. Silakan Bapak Ibu masuk ke link itu dengan memberikan tanggapan dari pertanyaan berikut. Masuk ke link itu ya, Padlet namanya. Yang pertama, saat menjawab isi identitasnya nama. Ya, terima kasih. Nah, dari pertanyaan yang nomor 1 ini sudah banyak, 1, 2, 3, hampir 10 orang yang sudah berpartisipasi. Ada yang menjawab Pak Karisma
introspeksi diri dari kegiatan yang tadi. Baik, ini Bu Chandra adalah mengetahui bahwa hukuman dan konsekuensi itu berbeda, ya, bagus. Kemudian Bu Desa mendapatkan tambahan wawasan baru. Bu Muli mendapatkan tambahan wawasan tentang menerapkan kedisiplinan. Bu Mega juga semua menambah-nambah ini. Bu Aan banyak tambahan uang ada Bu ya, tambahan itu ada ya. Bu Desa juga tambahan. Kalau Bu Retno mendapatkan ilmu menanamkan sikap disiplin diri dan motivasi. Ibu Wiwi juga menambah wawasan. Posisi kontrol apa yang Bapak atau Ibu ambil di sekolah jika melihat murid tidak sesuai dengan keyakinan sekolah? Pak Karisma menjawab sebagai manajer karena untuk membentuk karakter siswa. Bu Chandra mengambil memberikan konsekuensi sesuai dengan kesepakatan. Nah, pertanyaan bagaimana perasaan Bapak atau Ibu setelah belajar hari ini? Apakah rasanya mumet, tambah berat, atau nanti tidak bisa pulang, atau kalau plong nanti pulangnya karena merasa senang gitu. Ini Bu Nengah bilang bahagia karena mendapatkan wawasan baru. Pak Guru Karisma membuka wawasan positif. Sebelum menyebarkan aura positif ke orang lain, kita perlu membuat diri kita positif. Berarti positif ketemu positif jadi positif ya. Bu Retno bilang luar biasa, kegiatannya sangat bermanfaat. Nah, inilah kegiatan refleksinya ya. Sudah sama-sama mengungkapkan perasaannya pada pembelajaran hari ini. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya yang sudah bersedia mengikuti meluangkan waktunya untuk kegiatan diseminasi budaya musik hari ini. Saya tutup kegiatan hari ini dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om